Shalom umat Allah yang terkasih, jumpa lagi dalam Renungan Singkat Sabda Iman Katolik edisi Rabu 26 Maret 2025, hari biasa pekan Prapaskah ketiga. Hari ini kita akan mendengarkan sabda Tuhan dari Injil Matius bab 5 ayat 17 sampai 19. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan, terangilah hati dan pikiran kami untuk mendengarkan sabda-Mu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sungguh selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat-tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Umat Allah yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Semoga kita senantiasa selalu mendapatkan berkat dari Tuhan. Baru saja kita mendengarkan sabda Tuhan dari Injil Matius bab 5 ayat 17 sampai 19. Barang siapa tidak mengajarkan hukum Taurat, dia akan menduduki tempat yang paling rendah dalam kerajaan surga. Tetapi barang siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah Taurat, dia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Umat Allah yang terkasih dalam Kristus, dalam hidup bermasyarakat, aturan sangat diperlukan untuk mengatur kehidupan bersama. Sekarang ini banyak sekali aturan yang dibuat, tetapi bukannya menjadi sesuatu yang lebih baik, tetapi justru disalahgunakan atau dilanggar oleh orang-orang tertentu yang tentunya tidak mematuhi aturan tersebut. Seseorang dapat menaati aturan kalau ia punya kesadaran akan makna dari peraturan tersebut. Umat Allah yang terkasih dalam Kristus, kalau kita membaca juga di dalam bacaan pertama dari kitab Ulangan, di mana dikisahkan atau mengingatkan kita untuk hidup dalam peraturan. Agar dapat hidup dalam peraturan itu, maka diperlukan adanya kesetiaan dalam menjalankannya. Seringkali kita tergoda untuk melanggarnya. Kita dapat belajar cara mengatasinya, yaitu dengan mengingat makna dan pentingnya peraturan itu dibuat. Perjanjian antara Yahweh dan umat Israel adalah salah satu tanda cintanya agar umatnya selamat. Maka dalam bacaan Injil juga dikatakan Yesus menegaskan ia tidak akan mengubah hukum Taurat. Justru Yesus menyempurnakannya. Yesus menyempurnakan tanda cinta dengan pemberian dirinya. Bukti cinta yang utuh dan penuh dari Allah agar umatnya hidup. Maka umat Allah yang terkasih dalam Kristus, yang kita renungkan dan kita refleksikan di dalam diri kita
dalam kehidupan sehari-hari? Mampukah kita melihat peraturan itu sebagai ungkapan cinta, sehingga dalam menjalankan aturan tersebut bukan menjadi suatu beban dan penuh ketakutan, melainkan sebagai sarana yang membuat hidup kita semakin baik? Maka mari umat Allah yang terkasih dalam Kristus, kita bersama-sama untuk melihat peraturan merupakan sarana keselamatan untuk kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.